Kenalkan, nama saya Melania Putra Ekasari, NIM 188 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran praklasik aliran Fisiokrat. Latar belakang aliran Fisiokrat sendiri adalah Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Phisia yang berarti alam dan kratos yang berarti kekuatan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang berarti mereka percaya pada hukum alam. Fisiokrat adalah sekelompok ekonom yang percaya bahwa kekayaan suatu negara hanya dapat dicapai melalui pertanian. Fisiokrat percaya bahwa sistem ekonomi beroperasi seperti hukum alam yang memiliki keseimbangan dan harmoni. Kata Fisiokrat diambil dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan alam. Pengikut Fisiokrat meyakini bahwa teori ekonom yang mereka kembangkan bersifat ilmiah dan objektif, dan berhasil membentuk pemahaman yang komprehensif dan lengkap tentang tatanan ekonomi. Dengan kata lain, dalam bahasa yang lebih sederhana, pandangan Fisiokrat menyatakan bahwa ekonomi bekerja seperti harmoni alam. Setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan individu dianggap wajar dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Pembahasannya adalah pada abad ke-18 terdapat dua gagasan ekonomi yang penting, yaitu Fisiokrat dan Klasik. Fisiokrat dominan di Prancis, sementara Klasik mendominasi di Skotlandia dan Inggris. Fisiokrat terpengaruh oleh pemikiran Adam Smith yang merupakan tokoh utama dalam pengembangan sistem klasik. Sistem fisiokrasi mulai berkembang di Prancis pada pertengahan abad ke-18 saat periode pencerahan, dan mereka mengusulkan peningkatan pentingnya sektor pertanian dalam menciptakan kekayaan. Ada banyak pemikiran tentang hukum alam dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu alam hingga teori tatanan konstitusi. Fisiokrat memulai revolusi ilmiah dengan menyadari paradoks bahwa meskipun Prancis memiliki sumber daya yang kaya, negara tersebut mengalami kemiskinan setelah menerapkan merkantilisme karena terjadi krisis produktivitas. Oleh karena itu, Fisiokrat tetap memperhatikan sisi penawaran seperti yang dikemukakan oleh merkantilis, tetapi lebih fokus pada ekonomi mikro. Mereka melihat sebidang tanah dan petani sebagai unit ekonomi yang penting dalam pandangan ekonomi modern. Kekurangan utama Fisiokrat adalah mereka hanya menganggap tenaga kerja pertanian sebagai aset yang berharga. Fisiokrat melihat produksi barang dan jasa sebagai penggunaan surplus sektor pertanian. Namun, dalam perspektif ekonomi modern, produksi tersebut dianggap sebagai aktivitas produktif yang meningkatkan pendapatan nasional. Fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Perbedaan utama antara Fisiokrat dan merkantilis adalah pandangan mereka tentang sumber kekayaan suatu negara. Merkantilis berpendapat bahwa perdagangan luar negeri adalah sumber kekayaan utama, sementara Fisiokrat meyakini bahwa sumber kekayaan yang sebenarnya adalah sumber daya alam. Kontribusi pemikiran terbesar Fisiokrat dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah pengembangan hukum-hukum alamiah dan penjelasan tentang aliran lingkaran ekonomi. Inti pemikiran Fisiokrat dalam aliran ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel ekonomi. Berikut adalah gambar tabel ekonomi. Tabel ini membagi masyarakat menjadi tiga kelas utama. Kelas produktif yang terdiri dari petani, kelas tuan rumah yang merupakan pemilik tanah, dan kelas tidak produktif atau yang bergantung pada upah. Tokoh-tokoh aliran Fisiokrat. Dalam kelompok Fisiokrat terdapat tokoh-tokoh penting seperti François Quesnay. Ia adalah seorang dokter dan ekonom Prancis yang mengembangkan teori ekonomi Fisiokrat pada abad ke-18. Quesnay menggambarkan aliran sirkulasi ekonomi sebagai proses alami yang mirip dengan alam. Salah satu buku yang terkenal yang ditulis oleh Quesnay adalah Tableau Économique atau tabel ekonomi. Dalam buku ini, Quesnay menggambarkan hubungan antara sektor-sektor ekonomi dan aliran pendapatan dalam masyarakat. Ia menggunakan tabel ini untuk menjelaskan bagaimana pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian dan kemudian mengalir ke sektor ekonomi lainnya. Melalui tabel ekonomi ini, Quesnay ingin menunjukkan pentingnya pertanian sebagai sumber utama kekayaan dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa pertanian merupakan sektor yang produktif dan menjadi fondasi ekonomi yang kuat. Karya Quesnay, termasuk Tableau Économique, berpengaruh dalam perkembangan ekonomi politik. Pemikirannya membantu membentuk pandangan tentang pentingnya sumber daya
alam, dan pertanian dalam menciptakan kekayaan suatu negara. Table Economics sendiri merupakan usaha pertama dalam pembuatan model matematika untuk menjelaskan seluruh aspek ekonomi. Buku ini ditulis oleh Quesnay dan menunjukkan hubungan sebenarnya antara bagian-bagian ekonomi yang berbeda. Quesnay mengembangkan gagasan tentang keseimbangan ekonomi yang kemudian menjadi sangat penting. Salah satu konsep penting yang dikembangkan oleh Quesnay adalah pengelompokan model menjadi avances, yaitu model yang harus diinvestasikan. Dengan konsep ini, Quesnay mencoba menjelaskan hubungan yang kompleks antara sektor-sektor ekonomi dan pentingnya kerjasama di antara mereka dalam menciptakan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Tokoh selanjutnya adalah Anne Robert Jacques Turgot, adalah seorang filsuf dan ekonomi Prancis yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Adam Smith. Ia lahir pada tanggal 10 Mei 1727 dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1781. Awalnya ia dianggap sebagai seorang fisiokrat, tetapi sekarang dikenal sebagai pendukung liberalisme ekonomi. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan prinsip laicist. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Louis abad ke-14. Turgot memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu ekonomi. Beberapa sumbangan pemikirannya adalah sebagai berikut. 1. Teori pembentukan modelnya berpusat pada pertanian. Ia menyatakan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh pengusaha, terutama dari laba dan sewa tanah, merupakan awal terbentuknya model dalam masyarakat. Kedua, teori hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Turgot mengamati bahwa ketika modal ditambahkan ke sebidang tanah, hasil yang diperoleh akan semakin berkurang secara proporsional. Hal ini kemudian dirumuskan menjadi hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing returns. Oke, kesimpulannya adalah kaum Fisiokrat adalah kelompok ekonom yang percaya bahwa kekayaan suatu negara dapat dicapai melalui pertanian. Mereka adalah salah satu teori ekonomi pertama yang berkembang dengan baik dan mendekati sekolah ekonomi modern. Istilah Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani yang berarti ahlam dan kekuatan. Mereka menganggap bahwa sumber kekayaan suatu negara terletak pada alam. Fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Perbedaan utama antara mereka adalah bahwa merkantilis melihat perdagangan luar negeri sebagai sumber utama kekayaan negara, sedangkan Fisiokrat menganggap sumber kekayaan yang sebenarnya adalah sumber daya alam.